Misalnya kita cuma state the fact, menurut opini kita orang ini jelek, boleh nggak kita dipenjara? Maksud gue indikator menghina ini sendiri apa? Ya, udah ada di konten Coki Pardede dan Kania Cita. Di konten kita judulnya adalah, rubrik kita judulnya adalah Boleh Nggak? Jadi seperti di episode kemarin kita mengencourage orang-orang untuk bertanya, dan untuk mendiskusikan apa yang dipikirin juga. Betul. Dan langsung aja ke topik kita kali ini adalah tentang kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Ya, karena ini yang paling sering nggak sih ditanyain ke gue dan ke Coki, kayak misalnya freedom of speech itu ada batasannya nggak? Nah, segala macam ya. Itu dia. Ini yang perlu diketahui dulu karena ini yang paling sering juga orang salah paham ya, bahwa kalau lu nanya ke gue atau ke Coki misalnya, dalam kebebasan pendapat tuh gini-gini gak sih? Lo harus tahu bahwa itu tuh bebas sebenarnya, pendapatnya tuh mau apa gitu. Jadi sebenarnya gue sama Coki misalnya menurut kita kayak gini. Lo mau bikin menurut lo yang lain itu bebas gitu. Jadi lo gak bisa nanya itu ke gue atau ke Coki kayak lo nanya misalnya virus tuh ada gak sih? Nah, kalau virus tuh ada atau enggak, itu kita emang cek nih dalam realita. Tapi kalau misalnya freedom of speech harusnya gimana sih? Itu benar-benar bebas sebenarnya. Lo juga bisa bikin versi lo sendiri, gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau lo nanya, sebenarnya dalam freedom of speech gini-gini gak sih? Itu sebenarnya pertanyaan yang lo bukan berarti lo harus ngikut apa kata gue atau kata Coki. Itu lebih kayak referensi doang nih. Menurut gue gini, menurut Coki gini. Menurut hukum Indonesia gini. Menurut hukum Amerika bisa beda lagi. Menurut hukum Australia bisa beda lagi. Dan seterusnya gitu. Betul. Jadi bahkan sebenarnya in a way kalau kita nanya dalam freedom of speech itu harus begini-gini gak sih? Itu malah mengingkari freedom of speech itu sendiri sebenarnya. Jadi kayak lu gak perlu kayak terbatasi oleh menurut kita gini. Betul. Ya lu bisa bikin menurut lu sendiri cuy gitu. Betul. Kalau gitu langsung aja kita lihat dari pendapat kita. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain ke gue dan mungkin ke lo juga kali. Apakah freedom of speech dan politeness, kesopanan ya, dan kesopanan itu punya korelasi? Kayaknya itu deh, kayaknya yang jadi banyak kenapa akhirnya freedom of speech ini buat beberapa orang menjadi duri dalam daging kan. Karena akhirnya I got it, lo punya opini yang berbeda tapi you so rude. Mungkin kita bahas dari situ dulu ya. Pertama, penting banget juga nih konsep kebebasan berpendapat atau freedom of speech itu adalah konsep hukum guys. Jadi apa yang menurut gue sopan itu sebenarnya irrelevan dalam debat freedom of speech. Karena debatnya itu adalah gini, apakah suatu pendapat tuh harus ilegal atau enggak? Gitu ya. Jadi pertanyaan dalam freedom of speech itu adalah pertanyaannya gini, menurut lo suatu pendapat ini harus dipidana atau harus dihukum atau harus ilegal atau enggak? Gitu. Bukan misalnya ini sopan atau enggak, itu bukan urusannya dalam konsep freedom of speech gitu ya. Jadi itu yang paling penting sih. Kita harus pahami itu dulu ya. Jadi kalau misalnya lo bilang, oh ini harusnya jangan freedom of speech, itu artinya menurut lo itu harus diilegalkan gitu. Misalnya harus dipidana atau harus ada hukumannya. Nah contoh kalau dalam UU ITE misalnya, penghinaan itu dilarang. Nah itu berarti dia tuh bukan freedom of speech dalam hukum Indonesia. Kalau gue sama Coki mungkin gak setuju sama itu kan. Bahwa ya ngapain masa selebriti ngerasa terhina terus orang dipidana. Itu kan kayak gak fair ya, dalam artian ya gimana kalau kayak gini kan negara berarti berpihak pada perasaan orang ini gitu kan. Jadi gak ada objektifnya lah. Betul. Gitu. Dan pada saat hukum itu dilandaskan atau indikatornya adalah perasaan, akan sangat kabur sekali karena itu bukan satu indikator yang cukup fair kan. Iya, jadinya nanti akan ada ya hukum itu menjadi alat oleh orang dipakai oleh orang-orang yang udah punya kekuasaan kan. Contohnya kayak tadi misalnya public figure atau politisi dan lain sebagainya yang dimana ya mereka punya power nih untuk minta hukum berpihak sama mereka. Nah sementara kan membuktikan penghinaan itu juga nggak ada caranya ya. Betul. Gitu kan. Jadi nah itu salah satu contoh di mana freedom of speech itu dia nggak masuk dalam freedom of speech gitu. Penghinaan tuh nggak masuk dalam freedom of speech karena diatur dalam UU ITE. Kalau di Indonesia. Iya, kalau di Indonesia. Nah, kalau di negara ini gimana? Ya bisa beda lagi gitu kan. Betul. Kemarin mungkin contoh yang sempat booming ya, gambar kartun tuh ya, satir gitu kan. Ya kalau di Prancis itu nggak dilarang. Berarti apa? Itu bagian dari freedom of speech di sana. Iya. Kalau misalnya, gue nggak setuju itu harusnya bukan freedom of speech. Boleh, tapi intinya ketika lo ngomong gitu, itu artinya lo pengen speech itu tuh dilarang secara hukum gitu. Kita bukan ngomong sopan nggak sopan. Betul. Jadi irrelevan. Jadi kalau misalnya pertanyaan freedom of speech ini politeness nggak?
Ya lo mau kesopanan itu didorong lewat pidana atau lewat hukum atau enggak, itu sebenarnya ngerti gak? Karena dua ranah yang berbeda nih. Betul. Menurut lo gimana? Apakah suatu hal yang gak sopan itu harus dihukum? Kalau menurut gue sih enggak ya. Karena standar kesopanan ini juga sangat sangat berbeda-beda dan sangat luas ya konteksnya ya. Maksudnya gitu Cok, gitu gak sih? Betul. Jadi kalau kita ngomong sekali lagi, mungkin gue akan kasih underline, kalau kita ngomong freedom of speech itu tentang ilegal atau tidak ilegal. Yes. Itu bukan tentang polite or not polite. Yes. Gitu. Kalau itu mungkin ke sekolah kalau ke sekolah budi pekerti. Ya itu lebih ke tata krama. Itu lebih ke tata krama. Nah itu kita juga bisa bahas sih, misalnya kayak menurut gue sama Coki itu etis nggak, tapi itu mungkin untuk bahasan lain. Ya. Jadi cuman kalau sekarang ya kita lagi ngomongin freedom of speech. Kita mulai dari situ dulu aja, karena akhirnya suka banyak yang tukar-tukar. Iya Cok, itu masalahnya. Mereka selalu merasa bahwa harusnya pengungkapan pendapat itu juga harus disertai dengan beberapa certain politeness tertentu lah. Padahal sebenarnya itu irrelevant. Kita lagi ngomong tentang apakah ini pendapatnya ilegal atau tidak. Iya betul. Kalau misalnya soal kesopanan itu ya kita bisa bahas lagi ya. Misalnya menurut gue sama Coki standar kesopanannya gini atau ini gini itu di ranah lain. Tapi kalau freedom of speech itu kita ngomong ini harus ilegal atau enggak gitu sebenarnya. Kalau begitu misalnya yang selanjutnya Pak, apa batasan dari freedom of speech? Ini banyak banget. Secara legal ya berarti ya. Jadi apa yang menurut gue harus dilarang gitu ya. Betul, iya. Kalau menurut gue yang harus dilarang itu ancaman fisik ya, threat ya. Misalnya kayak lu diancam bunuh, itu menurut gue dilarang. Tapi meskipun begitu, lu harus tahu bahwa gue juga gak pernah melaporkan itu. Ini kayaknya kita harus ngasih satu sisi, di mana mungkin orang nggak banyak tahu tentang ini. Tentang apa tuh? Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya ditanya apa batasan dari freedom of speech, berarti apa yang tidak boleh di freedom of speech adalah ancaman membunuh. Iya, kalau menurut gue ya ancaman inilah, maksudnya kekerasan, ancaman threat lah. Iya. Itu kita sering mendapatkannya. Sering banget ya. Gua sering dapat, Kania juga sering dapat. Ancaman pemerkosaan sih kalau gue juga lumayan sering. Tapi banyak kok ancaman-ancaman yang berbau kekerasan ke kita berdua, tapi kita tidak pernah melaporkan. Iya, kalau gue ya jujur aja ya, gue emang selalu melihat lagi juga ya, maksudnya ini perlu gak sih gitu kan, pada level apa nih threatnya, gue juga selalu memperhitungkan lagi. Tapi gue tetap pada posisi dimana gue setuju kalau itu diatur sih. Sama. Kalau ancaman itu diatur ya. Nah mungkin orang-orang pada bingung nih, kok lo gak setuju sih sama pembatasan terhadap penghinaan? Lo ada penjelasan gak Cok? Kayak kenapa lo gak setuju sama pembatasan kalau orang tuh menghina gitu? Karena kalau buat gue ya, kadang gini, jadi sangat menjadi tidak objektif. Apakah itu benar menghina atau tidak? Iya. Tidak ada bahkan kritik bisa dianggap menghina. Lo ngerti nggak maksud gue? Karena kan kritik sendiri juga nggak ada batasannya. Iya, nggak ada batasannya. Jadi, gimana nih kita mau menghina ini batasannya subjektif banget, nggak ada apa. Misalnya contoh, apakah state the fact adalah menghina? Di Indonesia nggak tahu kan? Misalnya kita bilang gini, you are ugly misalnya. Ugly menurut indikator siapa? Iya. Ada nggak pembuktiannya ugly menurut apa? Kalau menurut diri, misalnya kita cuma state the fact, menurut opini kita orang ini jelek, boleh nggak kita dipenjara? Maksud gue indikator menghina ini sendiri apa? Iya, dan kadang-kadang juga yang disebut dengan menghina sendiri juga kadang-kadang ya rancu ya. Misalnya kayak gini. Misalnya gue pernah nih waktu dulu banget di ASFM gue, itu ada yang ngomong, kan lo nggak sesuai kecakapan nih, muka lo kayak babu. Nah. Menurut gue ya, ini tuh gue gak bisa menganggap ini penghinaan. Karena apa? Babu ini kan sebuah profesi nih ya. Ngerti gak sih lo? Karena menurut gue it's a legit profession gitu kan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang jelas kontribusinya. Orang membantu orang lain gini-gini. Gue gak ngerti kenapa lo bisa-bisanya berpikir ini adalah sebuah penghinaan. Gue gak bisa menerima itu sebagai penghinaan. Dan menurut gue ya, kalau misalnya ada yang bilang gitu, ada lagi yang menghina Coki, cebol. Yang disebut penghina lah ya menurut orang-orang ya. Coki, cebol. Kalau dia state the fact, gue gak harus marah. Misalnya, emang lo ibaratnya relatif cebol nih dibandingin orang-orang gitu ya. Udah, ya memang itu yang benar gitu. Ya udah gak apa-apa. Kayak misalnya sering juga ya orang misalnya ngatain kalau cewek biasanya kan katain pelacur lo gitu ya. Lagi-lagi sama. Menurut gue pelacur ya ini sebuah profesi gitu ya. Iya. Ya paling gue jawabannya bukan gue anggap itu menghina atau enggak. Cuman emang secara faktanya pekerjaan gue bukan itu. Gitu aja sih. Itu sama aja kayak pengacara lo. Sama aja buat gue sih. It's the same thing gitu. Ya intinya gue tinggal bilang gitu. Gue bukan pengacara. That's it. Iya. That's it. Gue bukan dokter. Gue bukan prostitut. Selesai gitu.
Oke. Dan sekarang gimana konteksnya kalau ini freedom of speech dalam mengungkapkan value yang tidak sesuai dengan value orang lain? Nah itu juga lebih aneh lagi, Cok. Jadi kan di negara ini kan kebetulan ada nih yang dilindungin ya. Iya. Yang ibaratnya udah udah diatur nih kalau yang ini nggak boleh dihina lah gitu ya. Nah cuman masalahnya apa yang disebut dengan menghina ini kadang-kadang ini memang pandangan yang berbeda gitu loh. Ya. Kayak contohnya gini, ada misalnya nih, ini misalnya aja ya. Gak tahu sih ini bener atau nggak, tapi permisalan lah ya. Ya, what if? Iya, misal ada suatu pandangan yang menganggap ini adalah suatu Tuhan nih, ya, suatu pencipta lah gitu ya. Nah, terus ada pandangan lain yang menganggap ini bukan pencipta nih, ini nabi nih, bukan pencipta nih levelnya. Nah, sebenarnya kan pada saat itu juga yang menganggap ini nabi kan udah menghina dong ya sebenarnya. Kok Tuhan gue dibilang nabi ya, gitu kan? Tapi kan kalau gue ngeliatnya, loh ini ya perbedaan pandangan. It's a different thing antara insulting dan you have different opinion. Iya, nah gue tuh agak susahnya di situnya sih, Cok. Kalau misalnya suatu pandangan dilindungin tuh susah juga, karena kan loh pandangan yang lain sama dia gimana? Iya betul, dan akhirnya kita sampai akan ada di sebuah dilema di mana kita bisa memisahkan mana yang itu perbedaan, mana yang itu insulting. Yang konsep insulting aja kita nggak jelas batasannya. Ya karena apa yang menjadi penghinaan buat kita bisa jadi itu memang suatu pandangan di kerangka pikiran orang lain gitu. Nah itu loh, gue tuh ngeliatnya yang kayak gini-gini. Ya kita harus lindungin dong semuanya ini sebagai perbedaan pandangan ya gak sih? Betul. Justru kalau kita melindungi sebagian akhirnya akan selalu gak adil gitu jadinya wacananya. Dan kalau lu masuk ke masalah penghinaan, kita harus tarik dulu garis yang jelas. Apa indikator untuk melihat atau mengukur sesuatu itu penghinaan atau tidak? Nah, kalau indikatornya adalah perasaan kita, menurut gua agak wadididau sih. Gimana kalau ternyata kita mudah tersinggung? Lah jadi nggak valid dong, kan very. Kalau indikatornya perasaan setiap orang kan setiap orang punya, ada yang mental illness, sorry itu saya, ada yang dia emang kebal diomongin apa aja nggak masalah gitu. Kita harus cari dulu menghina ini apa garisnya. Nah dan ini penting banget nih pertanyaannya. Biasanya orang nanya ke gue, loh berarti kalau kayak gini terus gimana kan? Maksudnya orang sebebas-bebasnya gini-gini. Gue bilang loh enggak, kalau gue selalu ada satu batasannya dari awal banget, yaitu namanya property right. Ya jelas. Maksudnya apa? Misalnya gini. Gue ngomong-ngomong nih bahwa misalnya Coki cebol gitu ya. Nah gue gak boleh memaksa Coki harus duduk sini dengerin gue ngomong. Gak boleh. Karena badannya Coki bukan properti gue gitu ya. Jadi Coki dengerin gue ngatain lo cebol, duduk di sini diem gitu. Gak bisa. Nah itu kan pelanggaran property right nih. Gue soalnya gak punya hak atas badannya Coki untuk suruh stay di sini. Nah jadi selama gue gak melakukan itu, ya gak masalah. Misalnya gue ngomong Coki cebol. Coki tinggal gue gak mau dengerin dia. Ya gak sih Cok? Kayak misalnya di YouTube juga gitu ya Cok. Misalnya gue bikin konten nih, Coki nih palanya botak gak bagus nih bentuknya peang-peang gitu ya. Nah terus Coki gak suka dengerin, ya udah tinggal gak usah kan. Gue juga gak bisa memaksa Coki buat dengerin, gue lagi ngata-ngatain dia gitu. Jadi batasan property right itu menurut gue udah jelas banget sih. Nah contohnya orang suka ngomong misalnya, ini gimana nih buku penghinaan terhadap A misalnya ya. Ya gue bilang ya gak usah dibeli bukunya cuy. Ya gak sih? Jadi memang yang harus kita lihat ini adalah tidak relevan antara kesopanan dan juga freedom of speech. Karena itu dua hal yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita harus tahu bahwa perbedaan pandangan itu bukan berarti itu menghina. Itu kalau dari bagian freedom of speech ya. Iya bukan berarti menghina karena definisi menghinanya juga menempel pada orangnya gitu. Jadi kalau misalnya di pandangan gue nih ini penghinaan. Ya bisa jadi di pandangan orang lain loh itu adalah pandangan dia gitu. Betul. Itu pandangan dia sendiri terus gimana ya kan. Betul. Dan satu lagi mungkin yang kita akan bahas juga di dalam freedom of speech ini. Kita tidak bisa memaksakan value kita kepada orang lain juga sih menurut gue sih dalam freedom of speech. Iya makanya jadi emang. Nah terus batasannya di mana? Ya tadi kalau gue sih ngeliat property right itu udah cukup ya. Bahwa lo gak bisa memaksa misalnya. Oh gue pengen menghina A. Ya udah semua orang harus beli buku gue misalnya. Kan enggak kan. Jadi lo selalu bisa milih sebenarnya. Lo mau beli bukunya siapa gitu kan. Atau mau nonton videonya siapa. Betul. Dan gak perlu lah misalnya video orang terus lo ribut-ributin maksudnya harus di take down. Menurut gue ya gak usah. Tapi kalau lo mau kampanye jangan tonton itu boleh. Boleh. Itu sangat fair, sangat boleh sebenarnya. Jadi memang yang nonton ya silakan aja yang pengen ya. Iya. Tapi agak aneh kayak misalnya lo memotong satu bagian dari video tertentu. Habis itu video potongannya ini lo taruh di mana? Lo taruh di mana dan lo menjadi marah untuk itu. Kan itu pilihan lo menjadi marah untuk itu. Padahal cukup di stop aja. Iya, menurut gue memang itu sangat-sangat irasional sih. Nah makanya ya, jadi dari cerita-cerita ini sebenarnya kita bisa lihat ya Cok bahwa untuk bisa punya kerangka moral yang sehat itu emang butuh akal yang sehat juga gitu. Betul.
Jadi butuh bisa untuk berpikir rasional ya. Betul. Untuk bisa mengukur nih, ini pantas gak sih kayak ginian harus dihukum gitu ya. Iya, memang betul. Perlu gak sih gue menyimak ini, kalau enggak ya kan gue bisa tutup aja ya. Betul. Dan pada saat kita punya pola pikir yang sehat, kita punya rangka yang rasional, trust me, itu akan spare kita a lot of headache sih sebenarnya. Karena akhirnya kita sendiri yang punya authority terhadap badan kita untuk memilih mana yang bisa bikin kita sakit kepala, mana yang bisa bikin kita tidak sakit kepala. Dan akhirnya kan karunia tanda kutip terbaik yang kita miliki sebagai manusia, yang ini ada konteksnya juga dalam freedom of speech, adalah memilih sebenarnya. Iya benar banget Cok, ini penting banget sih. Gue sering ditanya kayak, kan kalau misalnya speech bebas-bebasnya berarti nanti hancur nih semua gini-gini. Gue bilang loh, justru freedom of speech itu asumsi dasarnya adalah orang-orangnya punya kecerdasan. Sehingga ketika lu dikasih pilihan, lu bisa memilih untuk cerdas gitu loh. Apa yang lu bikin, konten, omongan, ya semuanya yang cerdas-cerdas aja. Justru dalam itulah kita bisa ngelihat nih, di dalam kebebasan itu akhirnya bisa kelihatan orang yang kayak gini, dia akan memilih untuk kayak gini. Betul. Orang yang kayak gitu, dia akan memilih untuk kayak gitu. Ini malah bisa dijadikan sebuah indikator baru IQ seseorang. Gara-gara kan dia dibebaskan nih. Nah, ya udah lu harus mikir sendiri, lu harus ngomong apa, harus bikin post apa. How you handle something itu akan sangat mereflect your elegance. Iya, lo nya sendiri tuh kayak gimana orangnya. Justru dalam freedom of speech itulah kita semua bisa ngelihat nih jadinya. Misalnya ada yang bilang, tapi kan masyarakat kita belum siap untuk menerima ini. Jadi mendingan karena kita belum siap, jangan ke arah sana. Loh, berarti kalau ini kan jadi cermin buat kita semua bahwa kita harus bekerja lebih keras. Ya kalau karena masyarakat kita belum siap, tapi kita tidak menjadi masuk ke ranah yang lebih baik, ya akhirnya kita gak baik-baik dong maksud gue. Iya. Memang harus dimulai. Sama kayak budaya antri. Kan kita juga berusaha loh. Maksudnya itu bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk masyarakat langsung bisa ngantri. Gue yakin kita juga ada proses tuh. Gue yakin pertama kali orang yang menemukan, yang invent budaya antri itu juga pasti teman-teman, ngapain sih lo capek-capek? Udah orang-orang tuh gak siap. Iya ngapain sih lo capek-capek nyuruh orang berbaris-baris gini, lo digebugin lo. Nah malah itu jadi motivasi. Enggak, memang harus kita ajarin antri gitu loh. Supaya nih lebih efisien nih kalau kayak gini. Kalau misalnya orang berantakan-berantakannya gak efisien loh gitu betul. Nah kita latihan deh akhirnya. Kita sama-sama saling nge-push untuk belajar ke sana. Betul. Jadi sebenarnya ya balik lagi kita bisa memilih sebenarnya. Dan itu sebenarnya hal yang paling menarik sih. Lo bisa memilih nonton konten ini, lo bisa memilih untuk tidak menonton konten ini. Jadi ya gak usah marah-marah juga. Oke, gitu dulu kali ya buat Runners kali ini. Silakan sampaikan komen-komen lo, pandangan lo tentang obrolan hari ini. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Boleh Nggak. Bye-bye.